liebe Freunde, halo teman-teman tercinta. Komm, wir lernen Deutsch. Ayo kita belajar bahasa Jerman dengan Frau Herlina. Personal pronomen atau kata ganti orang. Penggunaan personal pronomen adalah untuk membicarakan mengenai seseorang atau sesuatu. Dalam bahasa Jerman dikenal 4 kasus, yaitu kasus nominatif, kasus akusatif, kasus datif, dan kasus genetif. Setiap kasus mempunyai personal pronomen masing-masing. Uraian berikut ini hanya menjelaskan personal pronomen kasus nominatif. Orang ke-1 di singular adalah ich yang artinya saya atau aku. Orang kedua yaitu du artinya adalah kamu atau engkau. Orang ketiga dia laki-laki. Orang ketiga si dia perempuan. Orang ketiga S, dia adalah netral. Itu yang barusan saya bahas, itu adalah singular. Sekarang pada plural atau jamak, orang kesatunya adalah wir, kami atau kita. Orang kedua ihr, dibacanya ihr, artinya adalah kalian. Orang ketiga si-nya di sini tulisannya besar S-nya, artinya adalah Anda. Maka kalau S besar artinya adalah Anda. Dan orang ketiga si yang ditulis kecil artinya adalah mereka. Untuk membuat sebuah kalimat yang lengkap dalam bahasa Jerman, yaitu pada setiap kata kerjanya harus dikonjugasi sesuai dengan subjeknya. Yang dimaksud konjugasi adalah perubahan bentuk verba. Nah, di sini ada kata kerja atau disebut dengan verben. Dalam bahasa Jerman hampir 100% berakhiran en. Contohnya, bieten artinya adalah meminta, arbeiten artinya adalah bekerja, rufen artinya adalah memanggil. Nah, jadi saya beri tanda en yang warna merah pada bieten, arbeiten, dan rufen itu adalah akhiran en. Nah, materi kali ini adalah mengenai regelmäßige Verben. Regelmäßige Verben itu artinya adalah kata kerja beraturan. Jadi nanti ada kata kerja yang tidak beraturan juga. Jadi kita bahas mengenai regelmäßige Verben atau kata kerja beraturan. Nah, rumus yang pertama, rumus dasar. Di sini ada personal pronomen ich, kata dasarnya ditambah e. Du, kata dasar ditambah st. RCS, kata dasar ditambah t atau stam disebutnya. Wir, kata dasar ditambah en. Pada ihr, kata dasar ditambah t. Si besar atau Anda, si kecil adalah mereka, itu kata dasar ditambah en. Jadi ada istilah disebut dengan Stamendung. Stamendung kata dasar dan berakhiran. Jadi kata dasar ditambah endung, kata dasar ditambah akhiran, ya. Stamendung, kata dasar yang berakhiran. Nah, disebut, maka di sini harus dilihat daripada personal pronomennya sebagai subjek, lalu kata kerja disesuaikan dengan personal pronomen. Nah, di sini lihat kita
cara mengkonjugasi ya. Mengkonjugasi tadi sudah dijelaskan apa itu konjugasi, itu adalah perubahan bentuk verba. Nah, contoh konjugasi pada kata kerja beraturan atau regelmäßige Verben pada kata kerja spielen atau artinya adalah bermain. Diperhatikan mengenai personal pronomennya ich, spiel. Nah, jadi spielen itu stamnya adalah spiel ditambah karena ich. Jadi spiele. Du spiel karena du jadi ditambah st. Du spielst. RCS spielt. Nah, itu jadi di kata spielen untuk RCS jadi spielt. Wir spielen. Ini kembali lagi ke kata sebelumnya yaitu spielen, dasar spielen. Wir spielen, ihr spielt, si Anda menjadi spielen, si mereka menjadi spielen. Jadi si kecil dan si besar itu endungannya atau akhirannya adalah spielen. Contoh dalam kalimat wir spielen gern Golf. Wir spielen gern Golf. Artinya adalah kami senang bermain golf. Kita lanjut kepada kata kerja lernen. Kita konjugasi lagi sesuai dengan personal pronomennya. Ich lerne. Saya belajar. Du lernst. Kamu belajar. RCS lernt. Dia belajar. Wir lernen. Kami belajar atau kita belajar. Ihr lernt. Kalian belajar. Sie lernen. Anda belajar. Sie lernen. Mereka belajar. Jadi kita memperhatikan sesuai dengan rumus dasar yang sudah kita pelajari di sebelumnya, di slide sebelumnya. Ich harus berakhiran atau Du berakhiran st, RCS berakhiran t, pada wir berakhiran en, pada ihr berakhiran t, si berakhiran en, dan si mereka juga berakhiran en. Nah, contoh dalam kalimat di sini ada lernt Deutsch. Kita lihat RCS. Nah, ini di sini ada contoh kalimat R. Dia belajar bahasa Jerman. Jadi kita ambil akhirannya pada lernen karena bertemu dengan R, maka lernt Deutsch. Dia laki-laki belajar bahasa Jerman. Ketentuan nomor 2, verben dengan stam yang berakhiran T, D, M, dan N. Untuk kasus kata kerja yang stamnya berakhiran huruf T, D, M, dan N, yaitu seperti kata heiraten, artinya menikah, finden, artinya menentukan, atmen, artinya bernafas, trocknen, artinya kering. Jadi yang saya beri tanda merah itu adalah berakhiran huruf, menjadi ambillah disebut dengan stamnya. Nah, berarti menggunakan rumus yang ini. Jadi berlaku rumus yang ini kalau ada kata kerja seperti yang tadi disebutkan. Personal pronomennya di sini ada ich, kata dasar ditambah
Du kata dasar ditambah est, RCS kata dasar ditambah et, wir kata dasar ditambah en, ir kata dasar ditambah et, si dan si kata dasar ditambah en. Jadi ketentuan yang ini berlaku untuk kata kerja yang berakhiran huruf T, D, M, dan N. Ya, kita berlatih mengkonjugasi dan menerapkan ketentuan nomor 2 tadi, yaitu kita ambil kata kerja heiraten, artinya adalah menikah. Diperhatikan yang ditulis oleh saya di akhiran warna merah, di situ adalah rumus yang tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Di sini kita lihat personal pronomen dan kata kerjanya berubahnya seperti apa. I heirate, saya menikah. Du heirates, kamu menikah. RCS heiratet, dia menikah. Wir heiraten, kami menikah. Ihr heiratet, kalian menikah. Sie heiraten, Anda menikah. Dan sie heiraten, mereka menikah. Jadi dilihat akhirannya atau endungnya. Di sini bagaimana kalau bertemu dengan ich, du, RCS, wir, ir, si dan si. Kenapa saya satukan? Di sini ada RCS, di situ karena orang ketiga, mengganti orang ketiga, RCS. Nah, itu ketentuannya sama. Dan kita beralih lagi atau kita coba lagi di kata kerja yang kedua. Kata kerja yang kedua, finden, artinya adalah menemukan, bertemu dengan personal pronomen ich. Lihat lagi stamnya fin. Nah, harus berakhiran e ketika bertemu dengan ich. Ich finde. Ya, saya menemukan. Du findest, kamu menemukan. RCS findet, dia menemukan. Wir finden, kami menemukan. Ihr findet, kalian menemukan. Sie finden, Anda menemukan. Dan sie finden, mereka menemukan. Jadi ketentuan nomor 2 ya diberlakukan kepada kata kerja atau untuk kata kerja yang berakhiran T, D, ya hurufnya diperhatikan T, D, M, dan N. Nah, itu ketentuannya tidak seperti ketentuan yang pertama. Ini ketentuan khusus untuk nomor 2, yaitu verben dengan stam yang berakhiran T, D, M, dan N. Contoh kata-kata yang termasuk dalam kategori rumus ini. Tolong diperhatikan, di sini ada kata kerja reden, artinya berbicara. Antworten, artinya menjawab. Arbeiten, artinya bekerja. Beobachten, artinya mengamati. Begegnen, artinya bertemu. Reten, artinya menyimpan. Bilden, artinya membentuk. Bieten, artinya meminta. Zeichnen, artinya menggambar. Warten, artinya menunggu. Gründen, artinya mendirikan. Mieten, artinya menyewa. Öffnen, artinya membuka. Rechnen, artinya adalah menghitung.
Nah, jadi kata kerja yang di sini berlaku atau dalam mengkonjugasinya berlaku pada ketentuan nomor 2 tadi yang disesuaikan dengan personal pronomennya, ya. Bagaimana kalau berhadapan dengan ih, berhadapan dengan du, RCS. Nah, ada lagi wir, ir, si. Nah, itu harus disesuaikan dengan ketentuan nomor 2 tadi. Berbeda dengan ketentuan nomor 1. Jadi, kalau ada akhiran T, akhiran D, M, dan N, nah, ketentuannya adalah berlaku di ketentuan nomor 2 tadi. Ada akhiran ST, ada akhiran E. Sampai di sini dulu pertemuan kita dan sampai jumpa pada materi kita selanjutnya. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Und tschüss, dadah.